Serahkanlah semua yang bikin kamu stres hari-hari ini, serahkanlah semuanya kepada Tuhan dan Dia akan memikul kamu supaya kamu gak jatuh. Gereja kita membahas sebuah tema besar yaitu resilient atau ketangguhan, daya tahan, ketangguhan, resilient. Dan di minggu yang keempat kita akan membahas soal resilient hope atau pengharapan, harapan yang tangguh, harapan yang tahan uji, harapan yang resilient. Dan saya beri subjudul yaitu God will sustain you through it. Tuhan yang akan menopang kamu melalui semuanya. Saya akan buka dengan ini. Pengharapan itu gak lahir dari momen yang enak. Pengharapan itu lahir dari momen yang gak enak. Justru ketika momen yang gak enak, kita berharap bahwa ada jalan keluar. Justru ketika momen yang gak enak, kita berharap bahwa masalah ini pasti akan selesai eventually. Pengharapan gak lahir dari momen yang enak. Pengharapan gak lahir dari momen yang menyenangkan. Dan saya yakin, saya percaya setiap kita di tempat ini pasti pernah melalui satu momen dalam hidup kita. Mungkin gini nih, saya ngegambarinnya, ngebayanginnya. Saudara duduk sendirian, berconversation dengan dirimu sendiri, berbincang-bincang dengan dirimu sendiri. Mikirin sesuatu yang kita gak ngerti. Yang makin kita pikirin, kita makin gak ngerti. Makin kita berusaha untuk mengerti ini tuh gimana ya? Misalnya mungkin dalam hal percintaan, misalnya mungkin anak-anak muda. Semakin kita pikirin, semakin gak ngerti. Dan seperti yang minggu lalu kita bahas soal resilient mind, soal pikiran, soal depression. Akhirnya kepala kita berisik sendiri. Pernah kayak gitu? Di saat kita hening, kita gak ada siapa-siapa, mungkin kita udah mau tidur. Semua suara udah gak ada, TV udah mati, handphone udah di-charge di samping, lampu udah kita matiin. Tapi kita gak bisa tidur karena kepala kita penuh. Karena kepala kita berisik, kita penuh dengan conversation dengan gimana ya, kenapa ya, gimana kalau begini, kalau nanti begini gimana. Kita bingung sendiri dan mungkin kau bangun pagi, terus kau cuma bisa tarik nafas. Bisa gak ya ngelewatin hari ini? Bisa gak ya sampai malam nanti? Masih kuat gak ya kira-kira? Kita ada di momen yang kita gak pilih. Yang kita gak inginkan. I wish I had an option. Mungkin saudara bangun tidur dan bilang, saya berharap saya punya pilihan. Tapi ternyata saya gak punya pilihan. Saya harus terus jalani ini. Saya harus bangun lagi. Kita pengen waktu cepat berlalu. Kita berharap ada keajaiban kek. Tiba-tiba apa kek. Tiba-tiba ada Doraemon kek. Tiba-tiba ada Ultraman kek. Apa kek. Kita berharap ada keajaiban yang instan terjadi dalam hidup kita. Tapi gini ya, saya bilang. Kalau kita belajar di Alkitab, ada satu pola. Yang bukan hanya dialami oleh saudara dan saya. Tapi dialami oleh banyak tokoh-tokoh hebat di Alkitab. Pola ini namanya apa? Proses. Pola ini namanya proses. Tuhan tuh jarang menghapus proses. Dia gak hapus proses. Saudara boleh lihat tokoh-tokoh di Alkitab deh. Jarang yang dihapus prosesnya. Tapi sekalipun dia izinkan kita masuk dalam proses. Satu juga yang pasti yang kita pelajari lewat tokoh-tokoh di Alkitab ini. Tuhan memelihara orang-orang ini sekalipun dalam proses. Dan begitu pun dengan apa yang dia hendak lakukan bagimu dan bagiku di hari-hari ini. Kita baca dulu yuk dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kalau saya cross reference ke Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini, BIMK. Kata memelihara ditulis pakai kata menopang. Kalau saya cross lagi ke New King James Version atau NIV yang dikatakan paling mirip sama terjemahan aslinya, NKJV. Juga pakai kata he shall sustain you. Dia akan menopang, dia akan menanggung, dia akan mempertahankan. He shall sustain you. Kata sustain ini dari bahasa Ibrani, diterjemahkan dari bahasa Ibrani kalkal. Kalkal, yang artinya bukan sekedar megang. Bukan sekedar megang kayak begini. Tapi memikul beban seseorang supaya dia gak jatuh. Digendong, dipikul sedemikian rupa supaya dia gak jatuh. Jadi kalau saya mau terjemahkan ayat yang tadi.
Firman Tuhan gini, serahkanlah kekhawatiranmu, serahkanlah bebanmu, serahkanlah tekanan hidupmu, serahkanlah pergumulanmu, serahkanlah semua yang bikin kamu stres hari-hari ini, serahkanlah semuanya kepada Tuhan dan Dia akan memikul kamu supaya kamu gak jatuh, supaya kamu gak runtuh, supaya kamu kalkal dan Dia akan kalkal sama kamu, Dia memikul kamu, Dia menanggung kamu supaya kamu gak runtuh. Sekarang gini, garis besarnya begini, resilient hope atau pengharapan yang tangguh itu bukan bertumpu sama hasilnya. Pengharapan kita gak bertumpu sama hasilnya. Saudara yang berdoa buat kesembuhan, pengharapanmu jangan ditaruh pada kesembuhannya. Saudara yang berdoa buat finansial, pengharapanmu bukan pada saldonya. Pengharapanmu taruh sama yang kalkal kamu. Taruh pengharapanmu sama pribadinya yang kuat, yang kokoh, yang sanggup menopang, memikul kamu supaya kamu gak jatuh. Amin. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab, seorang tokoh besar, baik dalam kekristenan maupun dari tradisi dari agama Yahudi, namanya Elia. Namanya Elia. Saudara kalau dengar nama Elia, apa yang muncul di pikiranmu? Nggak muncul apa-apa. Siapa ya nih orang ya? Tetangga sebelah kayaknya, yang ngutang sama emak saya belum dibalik-balikin. Kalau dengar nama Elia, siapa yang muncul? Apa yang muncul di kepalamu? Bener Pak, hamba Tuhan, iya. Makasih tapi untuk jawabannya. Elia mungkin saudara ingatnya adalah yang mengalahkan Nabi Baal. Enggak tahu juga. Elia mungkin yang muncul adalah mengalahkan Nabi Baal. Elia mengalahkan Nabi Baal di Karmel. Tapi sebelum sampai ke sana, mari kita belajar. Ada satu proses yang dilalui oleh Elia sebelum Tuhan membawa dia pada kemenangan mengalahkan 450 Nabi Baal. Oke, saudara siap diberkati, amin? Ada 3 hal yang kita pelajari pada sore hari ini. Yang pertama, hope is formed in the process, not the outcome. Pengharapan itu dibentuknya dari prosesnya, bukan dari hasilnya. Oke, kita sama-sama kembali ke Elia. Kita belajar dari Elia. Kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, kepada Elia. Ayat yang ketiga, pergilah dari sini, kemudian berjalanlah ke timur dan bersembunyi. Di mana? Tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Sedikit kita kenalan dulu dengan tokoh bernama Elia ini. Elia nih munculnya di Alkitab kucluk-kucluk gitu. Ucuk-ucuk muncul. Let's say gini, kalau kayak Samuel kan ada kisahnya ya. Kelahirannya, ceritain mamanya dulu, berharap minta anak, baru lahir Samuel dari kecil, dikasih ke Imam Eli dan lain-lain. Kalau kita Daud misalnya, Daud juga kisahnya ada intronya dulu ya. Dia jadi gembala, lagi main kecapi nyembah Tuhan, tiba-tiba mau dipilih, dipanggil, bla 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 segala macam. Baru kemudian kita lihat Daud menjadi raja, Samuel menjadi nabi besar. Tapi Elia, kita nggak tahu latar belakangnya. Muncul kuculuk-kuculuk gitu aja. Ayat pertamanya, 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Ada seorang raja yang sedang memerintah kerajaan Israel Utara pada masa itu. Kerajaan Israel. Pada masa itu wilayah Israel kebagi 2. Wilayah kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda di sebelah selatan. Ada satu raja di kerajaan Israel namanya Raja Ahab. Ini raja jahatnya minta ampun. Dia benci banget sama hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena istrinya Ratu Isabel, dia ini keturunan, saya lupa keturunan daerah mana, tapi menyembah Nabi Baal. Dia membangun kuil-kuil Baal dan Asyerah, dia menyembah Baal, akhirnya seluruh orang Israel menyembah kepada Baal, kepada dewa Baal. Nah, istrinya ini dominan sekali kepada Ahab. Ahab tuh manut sama istrinya, nurut sama Isabel, sama istrinya. Dan mereka dicatat, beberapa teolog bilang Ahab ini raja paling jahat sepanjang kerajaan Israel. Kemudian Elia muncul, kuculuk-kuculuk bilang sama Ahab, kalau lu gak bertobat, nih tanah Israel gak akan turun setetes pun air. Akan ngalamin kekeringan, kelaparan, gak akan turun air. Itu ayat 1, Elia ngomong gitu sama Ahab, nantangin raja. Ayat 1 dia nantangin raja, ayat yang kedua, Tuhan ngomong sama Elia, go, run, hide, bersembunyi di tepi sungai Kerit. Nah, Elia mengalami pemisahan. Elia mengalami disingkirkan, disembunyikan. Bukankah kita juga lihat hal yang sama pada tokoh-tokoh Alkitab? Abraham, udah enak, udah nyaman, orang kaya di tanahnya.
Dibawa keluar sama Tuhan. Pergilah ke tanah yang kujanjikan kepadamu. Gak tahu di mana. Kita lihat lagi, Yusuf. Udah enak-enak jadi kesayangan bapaknya. Dipisahin, dibuang jadi budak, masuk penjara. Dilupain sama juru anggur, juru roti. Baru kemudian naik jadi orang nomor 2 di Mesir. Musa, dia udah enak-enak hidup, diangkat anak oleh putri Firaun. Dia harus dipisahin dulu ke Midian, sekian tahun lamanya. Baru kemudian Tuhan panggil dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita lihat lagi Daud, dia diurapi dari usia belasan tahun, dari usia mudanya diurapi jadi raja. Tapi apakah dia langsung jadi raja? No, dia menunggu belasan tahun untuk kemudian dia jadi raja. Dia mengalami dikejar-kejar dulu sama Saul. Dia dalam pelarian, ada di gua Adulam bersama dengan orang-orang stres, orang-orang sakit hati. Dia menderita, dikejar-kejar, baru kemudian Tuhan taruh dia di tahtanya. Kita lihat lagi, nih yang paling ultimate. Yesus sebelum memulai pelayanannya, sebelum mulai public ministry-nya. Saudara baca di Alkitab, Yesus dalam berpuasa 40 hari dibawa ke padang gurun, dicobai di sana. Pak, Bu, kalau Yesus saja gak lolos dari proses ini, mohon maaf ya, lau sokap, minta dilolosin sama Tuhan. Gak ada satu orang pun dari kita yang akan lolos dari proses. Kita semua lewatin proses. Elia, kembali ke Elia. Elia dipisahin, dikerit. Pada masa itu Israel dalam kekeringan. Dalam masa kekeringan, Elia dipisahin seorang diri. Beberapa arkeolog teolog bilang Elia dalam masanya dikerit sekitar 8 bulan sampai 1 tahun lamanya. Sendirian, dipisahin dari komunitasnya, dia nggak punya sumber makanan, dia menyendiri, disembunyikan sama Tuhan, disuruh bersembunyi sama Tuhan. Dan yang temenin dia cuman sungai kecil sama burung gagak. Pengharapannya Elia dibentuk di Kerit. Sebelum Tuhan bawa Elia menangin pertempuran di Gunung Karmel. Gini loh, kadang-kadang kita butuh sungai Keritnya kita. Supaya apa? Supaya kita tahu cuman Tuhan yang tolong. Cuman Tuhan yang bisa diharapkan. Di sungai Kerit, Allah bikin burung-burung gagak kasih dia makan. Di tengah kekeringan melanda wilayah kerajaan Israel, sungai Kerit airnya tetap ada. Sehingga Elia bisa minum dari sungai itu. Ada burung gagak kirimin makanan buat dia. Di tengah keadaan yang gak nyaman, yang mustahil, yang gak masuk logika. Tuhan memberkati Elia. Tuhan membentuk Elia menaruh pengharapannya sama pemeliharaan Tuhan. Dalam prosesnya Tuhan memelihara Elia. Supaya Elia ketika menghadapi Gunung Karmel, menghadapi 450 Nabi Baal, dia tahu kepada siapa dia harus berharap. Halo, kadang Tuhan izinin kita lewatin proses kayak begini nih. Kadang Tuhan izinin kita lewatin sungai Kerit dulu nih. Untuk membangun kepercayaan kita, pengharapan kita taruh sama Tuhan. Karena Tuhan tahu pertempuran di depan gak akan bisa kita menangin kalau kita gak lolos di sini. Sampai sini paham maksud saya? Kalau Elia gak lewatin Kerit, ujuk-ujuk Tuhan bawa dia, Elia ke Karmel. Ngapain Tuhan? Lawan 450 Nabi Baal. Ntar dulu nih. Mereka 4,5 bos. Backupnya Raja sama Ratu nih. Kita sendirian. Pakai apa kita ngelawannya? Sampai sini nangkep maksud saya? Tapi dengan Allah membangun Elia. Mempersiapkan dia. Digojlok dia di sungai Kerit. Sehingga ketika kemudian dia dikirim ke Sarfat bertemu dengan janda itu. Lagi dan lagi Tuhan menunjukkan mujizatnya. Lagi dan lagi Tuhan menunjukkan penyertaannya. Sehingga ketika menghadapi 450 Nabi Baal, Elia tahu manggilnya siapa. Amin. Amin. Ketika 450 Nabi Baal bilang ayo kita adu-aduan aja dah. Adu-aduan. Kalau yang kita panggil yang benar-benar yang bisa ngebakar korban ini. Berarti dia Allah ya. Kalau Baal yang bisa bakar ini nurunin api dari langit, gue sembah Baal. Tapi kalau enggak, tahu ya yang menang siapa? Siram pakai air. Terus kemudian ketika orang-orang itu, orang-orangnya Ahab, mereka manggil Baal. Tahu Elia kan? Ngenyek gitu kan? Iya kan? Elia ngenyek kan? Coba lebih kenceng. Kayaknya gak denger deh Baal deh. Lagi tidur kayaknya. Dari mana pedenya Elia kayak begitu? Dari mana dia pede ngomong kayak gitu? Dari proses. Bahwa di Kerit Allah menyatakan penyertaannya.
tempat Elia berharap, Allah memelihara Elia di Kerit. Sehingga dia tahu ngadepin yang ini tinggal panggil nama Tuhan. Amin. Gini, kita sering berdoa minta Tuhan keluarin kita dari proses. Dari musim yang gak enak, dari musim yang gak nyaman. Tapi dari Elia kita lihat, Tuhan gak keluarin Elia dari masa kekeringan. Tapi dia memelihara Elia di tengah kekeringan. Daniel, masuk gua singa gak? Masuk. Mungkin Daniel di malam dia mau dimasukin gua singa. Mungkin dia, Tuhan tolong aku gak mau. Tuhan tolong bikin apa kek, bikin singanya hilang kek, apa kek. Tapi nyatanya enggak, tetap masuk gua singa, masuk. Tapi Tuhan lindungin, Tuhan lindungin. Sadrak Mesak Abednego masuk perapian, masuk enggak? Masuk. Tuhan lolosin mereka dari perapian enggak? Enggak. Tapi sama-sama kita tahu kisahnya. Bahkan di tengah perapian yang dilihat sama orang-orang bukan 3, tapi 4 orang. Allah ada di sana. Bahkan baca Alkitabmu, ketika dikeluarin, orang-orang bilang bahkan bau hangus pun tidak tercium dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Even rambutnya sepotong pun gak kebakar. Kadang Tuhan tuh izinin kita, ketika kita berdoa, Tuhan tolong aku gak mau di musim ini. Tuhan tolong aku gak mau kena layoff. Tuhan tolong aku gak mau di kemo. Tapi kadang-kadang Tuhan biarinin. Tuhan izinkan kita masuk dalam proses. Tapi satu yang pasti, dia bersama-sama dengan kita di tengah-tengah proses. Amin. Tuhan biarinin Elia 1 tahun di tengah masa kekeringan. Gak ada siapa-siapa, sendirian. Hanya ada sungai dan burung gagak. Tapi selama 1 tahun, Elia bangun kepercayaannya, pengharapannya. Bahwa Tuhan menyediakan semua yang dia perlukan. Roma 8, 24-25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dia lihat. 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita apa? Menantikannya dengan tekun. Yang namanya pengharapan itu kalau belum kejadian. Kalau udah kejadian, firman Tuhan bilang udah bukan pengharapan lagi namanya. Tapi pengharapan justru di saat belum kita lihat. Kita masih mengharap, kita masih berharap. Apa sih yang bikin kita tetap hidup sampai hari ini? Pengharapan. Pengharapan. Engkau tahu bahwa hari esok akan datang. Engkau tahu bahwa masalahmu ada jalan keluarnya. Engkau tahu walaupun hari ini air mata, besok pasti akan ada pelangi kok muncul. Itu yang bikin kita tetap hidup kan? Karena kita berharap sama hari esok. Karena kamu punya plan. Nanti Natal pengen jahit baju, bikin baju warna merah. Nanti pengen foto keluarga di pohon Natal. Nanti pengen tukeran kado. Nanti Natal pengen makan babi panggang. Itu kan karena kau tahu ada hari esok. Makanya kita masih berharap. Hari esoknya udah datang atau belum? Belum. Tapi pengharapan yang belum kita lihat, yang menjadi fuel, yang menjadi bahan bakar untuk kau menjalani kehidupanmu. Amin. Pengharapan tidak muncul setelah proses, tapi dibangun di dalam proses. Roma 5, 3-5. Itu sebabnya 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Kemudian ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ada satu penelitian oleh Donald Mackenbaum. Namanya stress inoculation training. Saudara gak usah baca, ini saya juga gak ngerti apa. Intinya gini, stress inoculation tuh kayak gini. Kayak paparan kita terhadap stresor yang kecil-kecil akan membentuk ketahanan kita terhadap stres yang lebih besar. Terhadap tekanan yang lebih besar. Ibaratnya kayak vaksin. Kalau kita vaksin,
Yang diinjeksi ke tubuh kita itu kan virus yang dilemahkan. Sehingga ketika virus benerannya masuk, badan kita udah kenal, badan kita tahu gimana ngelawannya. Jadi tuh gini, kita nih terpapar sama hal-hal yang kecil, kadang-kadang kita perlukan. Tekanan-tekanan itu kita perlukan. Supaya kita tahu gimana ngadepin hal yang lebih besar. Kayak misalnya fire drill di kantor. Latihan evakuasi kebakaran. Lagi kerja, tok 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 tok, tiba-tiba alarm kebakaran bunyi. Kita diajarin, evakuasi dari sebelah sini, pakai tangga, nggak boleh pakai lift dan lain-lain dan lain-lain. Ternyata sampai bawah cuman latihan. Kenapa dilakukan? Supaya kalau kejadian beneran, karyawan di kantor itu nggak panik. Tahu harus larinya kemana. Sampai sini pernah maksud saya ya. Ibu baru, kalau baru punya bayi, nggak ngerti kan ini bayi nangis minta susu, pampersnya basah, apa ngantuk, kita nggak paham. Tapi lama-lama kita tahu anak ini butuh apa. Yang tadinya kita, aduh gimana sih dek, kamu mau apa sih nak, aduh gimana nih, terus panik panggil suami dan lain-lain. Saudara yang mungkin udah kenal saya lumayan lama, saya pernah kesaksian, saya tuh waktu abis ngelahirin anak pertama, saya tuh kena postpartum depression, depresi pasca melahirkan. Saya nggak ngerti gimana ngurus anak. Saya bukan orang yang suka anak kecil. Kehidupan saya nggak deket dengan anak kecil. Saya anak tunggal, keluarga saya sepupu-sepupu seumuran dan rata-rata juga anak tunggal, 1-2 doang. Jadi saya memang gak deket dengan anak-anak lah gitu. Jadi ketika anak saya lahir saya gak ngerti. Saya panik, saya stres sampai postpartum depression. Tapi ketika seiring berjalannya waktu, saya makin ngerti kan ngadepin anak. Anak kalau udah GTM ya bu, kalau udah disuapin, udah segala menu kita masakin, tetap aja sampai kerasa kita yang pengen gituin anak kita kan sebel gitu kan. Tapi lama-lama kita tahan. Kalau dia gak mau makan ya udah ntar dulu deh. Kita lama-lama tahu ngadepinnya. Biasanya ibu punya anak pertama sama anak kedua beda tuh. Anak pertama kejeduk dikit, mamanya panik ya minta ampun. Kenapa dek? Kenapanya? Mana yang benjol? Sakit gak? Langsung cek ke dokter, demam gak? Dek, heboh banget. Tapi begitu anak kedua kejeduk, biarin aja. Ya kan? Karena kenapa? Kita udah tahu how to handle the stress, the situation. Makanya itu yang terjadi tadi yang saya katakan soal Elia. Tuhan kasih dia dikerit 1 tahun diproses. Lewatin tantangan, lewatin tekanan. Untuk muncul pengharapannya bisa ngadepin Karmel. Kerit itu sekolahnya. Karmel tuh panggungnya. Halo. Kita disiapin dulu supaya kita mampu ngadepin yang lebih gede. Elia gak dikasih blueprint. Elia gak dikasih skenarionya. Skenario besarnya seperti apa? Enggak. Elia cuman disuruh ke Kerit. Lari sembunyi di sana. Dia gak tahu bahwa dia harus ngadepin 450 Nabi Baal. Kalau Elia tahu, Tuhan ngapain sini Tuhan di sini? Sepi, panas, kering, gagak tiap hari. Kuak. Ngapain sih Tuhan? Terus misalnya Tuhan ngomong gitu, tenang El, si akrab, tenang El. Nanti tuh berapa tahun lagi kamu tuh bakal ngadepin Nabi Baal. Oh iya, berapa banyak Tuhan? 450, wih keren juga gue Tuhan. Ya kan, makanya tahan aja. Kalau kayak gitu enak kan, Elia akan dikerit sambil bersiul-siul. Tapi Tuhan gak kasih gambar besarnya. Supaya apa? Membangun pengharapan Elia sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita blueprint gambaran besarnya, pengharapan kita sama Tuhan gak akan muncul. Kebergantungan kita sama Tuhan gak akan muncul. Karena kita tahu endingnya. Kadang Tuhan kasih selangkah demi selangkah. Dan butuh ketaatan untuk mau melangkah 1 step demi 1 step. Butuh kerendahan hati untuk mau melangkah 1 demi 1. Yang kedua, hope is purified in separation. Pengharapan itu dimurnikan justru dalam pemisahan, dalam kesendirian. Sungai Kerit berasal dari bahasa Ibrani yaitu karaf. Karaf yang artinya memotong, memisahkan atau memutuskan. Jadi gini, sebelum Allah mau pakai seseorang, ini kalimat saya berikutnya akan gak enak nih saudara. Kalimat saya berikutnya akan gak enak. Sebelum Allah pakai seseorang,
Sebelum Allah pakai saudara, sebelum Allah pakai saya, Tuhan akan memotong hal-hal yang gak beres dalam hidup kita. Dan saudara tahu rasanya kalau dipotong, sakit. Ada satu musim dalam kehidupan orang percaya yang pasti kejadian. Namanya apa? Pruning season. Musim pemangkasan, pruning. Saudara ada yang punya tanaman hias di rumah? Piara tanaman atau punya pohon hias di rumah ya Bu? Kalau mulai ada cabang yang kering, mulai gak berbuah, mulai mandek, diapain? Pangkas ujung-ujungnya. Supaya keluar tunas yang baru. Supaya berbuah lebih lebat. Bahkan firman Tuhan juga ngomong, supaya berbuah lebih lebat akan dipotong ujung-ujung yang mati, yang kering, yang gak berbuah. Dan semua proses pemangkasan gak enak. Apa sih yang bisa dipangkas sama Tuhan? Kesombongan kita, egonya kita, ambisi pribadinya kita, sok taunya kita, kebergantungan kita sama manusia dipangkas abis dulu sama Tuhan. Kayak kadang-kadang Tuhan biarinin kita di musim yang sepi, sendirian, sakit. Gak ada yang bisa tolong, gak ada yang bisa diharapkan. Seringkali kita dibawa sama Tuhan sampai di titik di mana mulut kita akan ngomong kalau bukan Tuhan yang tolong, abis gua. Kalau bukan Tuhan yang turun tangan, kelar gua. Gak ada manusia yang lolos dari musim kegelapan, gak ada. Ada yang gak pernah ngalamin musim gelap dalam hidupnya, ada? Ada yang kayak Philips, terus terang, Philip terang terus, ada? Setiap dari kita pasti ngalamin minimal satu. Gak ada yang satu sih tapi saya yakin banyak. Musim yang gelap. Yang kayaknya Tuhan gak jawab. Udah doa Tuhan diem baik. Yang orang yang tadinya sahabat sedekat nadi terus tiba-tiba kayak orang gak kenal. Yang banyak orang yang janji-janji tapi terus hilang. Hidup gak sesuai rencana. Tekanan tetap datang. Tapi ini kabar baiknya. Musim gelap buat kita, bukan musim gelap buat Tuhan. Amin. Sekalipun kita bilang musim gelap, Tuhan tuh gak kenal musim gelap. Karena kenapa? Karena dia sang terang itu. Dia terang itu sendiri. Makanya sekalipun kamu rasanya dalam musim gelap, selama kamu taruh pengharapanmu sama Tuhan, sang terang itu, maka gak ada kegelapan yang bisa menguasai hidup kita. Amin. Taruh pengharapanmu sama Tuhan. Justru gini nih, saya mau tanya deh. Bintang kelihatan paling terang di siang apa di malam? Kalau saudara keluar sekarang, masih terang gak ya? Oh udah mulai gelap deh, tadi siang deh. Keluar, bisa lihat bintang? Gak. Ya walaupun matahari juga bintang sih. Tapi you know what I mean lah. Bisa lihat bintang? Gak bisa. Tapi kalau malam pulang dari sini, saudara lihat ke langit. Gak ada bintang juga sih di Jakarta ya. Susah juga sih lihat bintang. Tapi kalau misalnya gini, saudara pergi pas naik gunung. Pergi naik gunung. Nyampe di puncak, gak ada lampu, gak ada pemukiman warga. Kau matiin sentermu, matiin lampu di tenda. Terus lihat ke langit. Baru kelihatan bintang. Bahkan kadang-kadang ketika langitnya bersih clear, saudara bisa lihat Milky Way kan. Taburan bintang yang kayak sungai. Terang banget di langit. Justru ketika dalam kegelapan yang paling gelap, di situ kamu bisa ngeliat terang. Di situ kamu bisa lihat bahwa Tuhan tuh gak pernah kemana-mana sebenarnya. Di saat kamu pikir semua ninggalin, aku sendirian, aku gak punya siapa-siapa lagi Tuhan. Sahabatku ninggalin aku, keluargaku ninggalin aku, suamiku gak peduli sama aku, anak-anakku udah punya kehidupannya sendiri, aku gak punya siapa-siapa lagi Tuhan. Justru di momen itulah Tuhan mau menyatakan, aku yang gak pernah pergi dari kamu. Cuman aku yang gak pernah pergi dari kamu. Kadang Tuhan sengaja ngegelapin dunia kita, supaya kita bisa ngelihat dia satu-satunya terang dalam hidup kita. Amin. Mazmur 18 ayat 29. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Pak, Bu, anak-anak muda dengar. Dunia itu cuman PHP. PHP, pemberi harapan palsu. Dunia itu cuman bisa PHP, apa sih yang kamu harapin dari dunia coba?
Berapa banyak janji-janji, mimpi-mimpi yang pernah kau buat sama mantan pacarmu coba? Dan udah berapa mantanmu coba? Hilang kan? Gone kan? Berapa banyak orang yang ngomong, gue ada di sini buat lo ya, tapi di masa sukarmu gak bisa dihubungin. Malam-malam kamu telepon mau curhat, nomor yang Anda tuju sedang tidur. Dunia ini cuma bisa kasih PHP, relationship bisa mengecewakan. Pacarmu bisa mengecewakan, resources kita bisa habis, sumber daya, uang, materi, koneksi, kenalan, semua bisa habis. Orang punya posisi jenderal, bintang-bintangan, bisa pensiun. Planningmu bisa gagal, pengalaman bisa gak relevan lagi. Mungkin ada saudara di sini yang mungkin dulunya jenderal, mungkin dulunya direktur perusahaan. Tapi kan dunia berubah. Musim berubah. Mungkin pengalamanmu sebagai direktur 20 tahun yang lalu udah gak relevan lagi di masa sekarang. Pak, Bu, come on, orang bayangan kita di gelap aja ninggalin kita kok. Coba matiin nih ruangan, ada bayangan kita? Gak ada, bahkan bayangan mau aja ninggalin kamu. Tapi justru dalam gelap lah kamu bisa lihat, cuma Tuhan yang gak ninggalin. Amin. Pengharapan sejati hanya bisa berdiri pada sesuatu yang tetap, yang kokoh, yang tidak berubah. Siapa namanya? Yesus. Gak ada yang lain. Hidup kita kan kadang-kadang dengan berbagai tekanan, masalah, semua segala macam. Pak, Bu, kekuatan kita seberapa sih? Seberapa sih kekuatan kita? Seberapa sih kita sanggup bertahan? Dengan air mata kita, mungkin 3 hari kita nangis masih kuat. Coba kasih sebulan nangis terus. Kita kan kayak cakwe sore-sore kan? Tahu cakwe sore-sore? Udah nyender di gerobak abangnya. Kalau baru digoreng kan mantep ya. Masih kenceng kan, masih berdiri kokoh gitu. Coba kalau udah sore, udah layu kan tuh cakwe. Sebagai cakwe sore-sore, nyendernya tuh jangan sama plastik kertas gorengan. Jatuh. Nyendernya sama yang kuat, sama yang tetap, yang gak berubah. Yang mau ada angin, badai, kerusuhan, harga beras naik, apa semua segala macam. Dia konstan, dia tidak berubah. Namanya Yesus. Amin. Saya akan ajak saudara belajar sedikit mau ya. Kita belajar sedikit ya. Bear with me. Supaya saudara ngerti betapa setianya Tuhan sama kita. Betapa dia hanya satu-satunya pribadi yang dapat kita andalkan. Kayak lagu yang tadi dinyanyiin. Hanya dia yang dapat kita andalkan. Kita belajar sedikit, oke? Ada tradisi di zamannya Abraham. Namanya itu tadi karat. Memotong. Jadi tradisi ini begini, kalau ada 2 pihak mau mengikat perjanjian, mau bikin covenant, mau bikin perjanjian, mereka akan bawa hewan, entah misalnya kayak lembu, domba dan lain-lain, mereka potong belah 2. Dibelah 2 hewannya, ditaruh kanan kiri, berhadap-hadapan, ditaruh kanan kiri. Di tengahnya dibangun, itu buat ngalirin darahnya. Jadi darahnya ngalir tuh, kayak gambar ini. Hewan dipotong, darahnya ngalir. Ada burung juga, tapi burung gak dibelah 2, tapi dikorbankan, kemudian dibikin hadap-hadapan, kanan kiri. Kemudian kedua pihak yang mau mengikat perjanjian, mereka akan berjalan di tengah-tengah saluran ini nih, yang ada darah mengalir ini. Mereka akan jalan di situ, mereka mengucapkan perjanjian mereka, sambil jalan di situ. Tandanya apa? Kalau ada salah satu pihak dari kita yang melanggar perjanjian ini, maka biarlah kita jadi kayak hewan-hewan ini. Ngerti ya maksudnya ya? Kalau kita salah satu dari kita melanggar, biar kita kayak gini nih, mati, hancur, disembelih. Kayak gitulah maksudnya. Pada in case of Abraham, pada ceritanya Abraham, Allah mau mengikat perjanjian dengan Abraham. Mau memberikan tanah yang berlimpah susu dan madunya, mau memberikan keturunannya, engkau akan and the blah. Ketika Allah mau mengikat perjanjiannya dengan Abraham, Allah suruh begini nih, potong 2. Nah terus kemudian, yang lucunya, kalau dalam perjanjian harusnya 2 orang ini berjalan. Tapi in case of Abraham bobo. Abrahamnya tidur. Saudara silakan baca di Kejadian 15. Saya gak yakin sih saudara bakal baca sih. Tapi udah saya pengharapan aja sama Tuhan lah. Baca di Kejadian 15. Abraham dibuat bobo. Dan kita baca di Kejadian 15 ayat yang ke-17. Ketika matahari terbenam, hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram.
Jadi gini, in case of Abraham, Abrahamnya tertidur. Abrahamnya dalam kondisi rest. Gak ngapa-ngapain, tapi Tuhan yang mengikat perjanjian itu. Tuhan tuh kayak mau ngomong gini, kalau ada di antara kita yang gagal dalam perjanjian ini, aku yang akan tanggung akibatnya. Aku sendiri. Dan Tuhan tahu, dia gak akan lalai sama perjanjiannya. Tuhan dari awal tahu, siapa yang bakal melanggar perjanjiannya? Manusia. Maka dia yang menanggungnya sendiri. Aku yang menanggungnya. Dan sudah digenapi ribuan tahun kemudian setelah kejadian ini. Lewat siapa? Yesus. Manusia yang gagal, manusia yang salah, manusia yang dablek, manusia yang melanggar. Tapi Allah, Yesus yang menanggungnya, disembelih, menjadi korban sembelihan anak domba Allah untuk menebus kita. Halo, kabar baik, amin. Dia yang menanggungnya dan bagian kita sama kayak Abraham. Ngapain? Bukan bobo, Pak. Nanti jangan besok nih hari Senin nih, istrimu bangunin, Pak alarm udah bunyi, bangun Pak kerja. Enggak, Pak ayo kerja Pak, enggak. Kemarin kan khotbah gereja begitu tuh, tidur aja, Tuhan udah selesain semuanya. Enggak gitu Pak. Tugas kita sebagai manusia apa? Rest. Tuhan udah beresin semuanya. Taruh pengharapanmu sama Dia. Yang setia, yang udah menyelesaikan semuanya. Pertempuranmu sudah diselesaikan sama Tuhan di atas kayu salib. Tugasmu, rest. Taruh harapanmu, taruh kesehatanmu, taruh masa depanmu, taruh anak-anakmu, taruh pernikahanmu, taruh sekolah anak-anakmu, taruh finansialmu, taruh sama Tuhan. Dan you rest. Tuhan menanggungmu. Tuhan menyelesaikannya bagimu. Coba lihat dari kejadian ini. Ada performanya Abraham? Ada kerennya Abraham di situ? Adakah kapasitas atau kemampuannya Abraham, kesetiaannya Abraham di situ? Ada? Gak ada. Allah yang bersumpah atas dirinya sendiri. Abrahamnya tidak ada performa manusia. Allah yang bersumpah atas dirinya sendiri. Pengharapan kita, gini loh, yang mau saya bilang apa dari kejadian ini. Pengharapan kita tuh pada karakternya Allah. Bukan pada performanya manusia. Bukan pada kebisaannya manusia. Tapi pada karakternya Allah. Bahkan di saat mungkin hari-hari ini, momen hidupmu kamu lagi gak bisa lihat tangannya Tuhan. Tapi tolong demi kasih Kristus, jangan pernah ragukan karakternya. Jangan pernah ragukan hatinya. Jangan pernah ragukan kemampuannya. Di saat mungkin, Pastor tapi udah berdoa siang dan malam, udah bertahun-tahun doa buat ini tapi gak kelihatan Tuhan, gak kelihatan Pastor, gak ada jawabannya Pastor. Saya mau berharap sampai kapan Pastor? Ini yang mau saya bilang, sekalipun kamu lagi gak bisa lihat tangannya Tuhan, jangan pernah ragukan hatinya. Jangan pernah ragukan karakternya. Kisah Abraham tadi seharusnya cukup untuk kita tahu bahwa dia mengikat perjanjian dengan umatnya dan dia menepatinya. Dia yang menanggungnya, dia tahu manusia akan gagal, maka dia yang jalan sendirian. Dan dia sudah genapi lewat Yesus di kayu salib. Gini loh, kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan pasti tolong. Amin. Kadang dia biarinin kita, supaya kita gak berharap lagi sama manusia. Kita emang harus sering-sering dikecewain sama manusia, iya. Harus sering-sering. Kenapa? Supaya kita tahu manusia gak bisa diharapin. Jangan marah kalau difitnah, dikhianatin, dilupain. Ya emang manusia begitu. Makanya jangan berharap sama manusia. Berharap hanya sama pada Tuhan. Yang ketiga, 3 janji pengharapan Allah. Yang terakhir, teman-teman pemusik boleh siap-siap yuk. 3 janji pengharapan Allah. Dari kisah Elia kita belajar ini. Yang pertama, sustaining hope. Pengharapan yang menopang. 1 Raja-Raja 17 ayat yang keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Di masa kekeringan, bayangin ya, satu tanah Israel
kekeringan. Setetes pun hujan gak turun pada masa itu. Tapi Kerit dibiarkan Tuhan tetap ada airnya untuk menopang hidupnya Elia. Tuhan perintahkan burung-burung gagak. Tadi ayatnya bilang apa? Burung-burung gagak telah kuperintahkan. Dari siapa inisiatifnya? Dari Tuhan. Inisiatifnya dari Tuhan sendiri. Burung-burung gagak kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Jadi gini, janji pertama adalah bahwa Allah menyediakan segala yang kita perlukan untuk bertahan. Iya, mungkin masih diproses, iya. Iya, mungkin belum lolos dari prosesnya, iya. Tapi janjinya Tuhan, apa yang kamu perlukan, Dia sediakan. Dalam prosesmu bertahan itu, Dia sediakan. Elia lewatin proses di Kerit, tapi lewatin prosesnya, Tuhan provide. Apa sih yang dibutuhin? Hari-hari ini apa sih kebutuhan kita? Makan, minum. Mungkin kita berpikir kebutuhan kita sekedar makanan, minuman, materi. Tapi apakah itu cukup? Kita berpikir, pagi udah tanggal segini kan, 23 kan? Berat nih, tanggal-tanggal berat nih. Makanya diem aja jemaat dari tadi. Waktu minggu pertama saya khotbah, enak responnya. Disautin, amin, yes pastor, yes saya percaya. Ya udah tanggal segini 23. Ada tanggal 30 masih seminggu lagi gimana nih. Kalau yang gajiannya tanggal 25 enak kan. 2 hari lagi. Ya besok makan Indomie masih bisa lah. Tapi gini loh, kebutuhan kita bukan hanya materi. Apa sih yang kita perlukan dalam hidup? Damai sejahtera, sukacita, pengharapan. Kesembuhan, mungkin kau berdoa buat kesembuhan. Ya Dia provide. Kau berdoa buat mujizat, iya Dia provide. Kau berdoa buat hikmat, kau bingung harus ngambil keputusan, iya Dia provide. Dia sediain. Ada salah satu orang terkaya di Indonesia lah. Perusahaannya juga salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Kebetulan Pastor Gideon kenal. Suatu hari diminta untuk doain beliau, rumahnya di Surabaya. Saudara tahu ya kalau Surabaya, Crazy Rich Surabaya udah kayak apa kan. Kita pikir nih orang begitu ketemu, wah ketawa-ketawa aja di pasti hidupnya nih. Bahagia banget nih pasti nih, duitnya gak berseri. Saudara tahu ketika ketemu, dia minta doain apa? Pastor, Pak Pendeta tolong doain. Saya gak bisa tidur. Orang kaya uangnya gak berseri, gak bisa tidur bos. Kalau saudara dan saya kan tidur mah tidur aja ya, pelor kan, nempel molor kan. Dia tidur mungkin pakai bantal angsa. Kalau kita mungkin sesoang-soangnya kita tidurin kan. Saya kalau mau tidur mesti minum obat. Saya gak bisa tidur. Tolong doain saya pengen tidur. Beberapa waktu yang lalu, asistennya telepon. Pak tolong doain. Lagi sedih. Kenapa? Anaknya udah berapa bulan gak telepon. Kesepian. Padahal uangnya banyak. Kadang kita berpikir kalau ketika kita bilang Allahku kan mencukupi segala keperluanku. Kita pikir hanya sekedar materi. Tapi Dia sanggup menyediakan lebih dari itu. Yang kita perlukan untuk menopang kehidupan kita. Bukan hanya makanan, bukan hanya minuman. Tapi lebih dari itu, damai sejahtera, sukacita. Damai sejahtera gak bisa dibayar, gak bisa dibeli sama apapun. Ada lagi, yang apapun di dunia ini tidak akan pernah bisa bayar. Namanya keselamatan. Tapi Dia sediakan buat kita, gratis. Pintu anugerahnya masih terbuka sampai hari ini. Gratis, free of charge. Dia sediakan buat kita. Dia berikan buat kita. Pengharapan bahwa Dia terus menopang kita. Dia terus menopang kita. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini pasti Tuhan tolong. Di masa depan pasti Tuhan tolong. Mungkin ada beberapa dari saudara yang usianya di atas saya. Saya 16. Mungkin udah 40, 50, 60, 70 tahun. Bisa sampai di usia sekarang. Karena siapa? Karena siapa?
Seharusnya itu cukup buat kita terus jalanin hidup. Dia terus topang kita. Dia yang gendong kita. Firman Tuhan bilang, aku menopang kamu dan aku mau menanggung kamu terus. Bayangin, Tuhan mau dari hatinya, aku mau menanggung kamu terus. Wow. Dia menopang, dia setia, dia konstan. Ketika kesepian dia jadi sahabat kita. Ketika kita lemah dia jadi kekuatan kita. Dan kita akan belajar untuk bergantung sepenuhnya sama Tuhan lewat track record hidup kita. Apa yang udah kita lewatin. Yang kedua, janji pengharapan Tuhan. Surprising hope. Pengharapan yang muncul melalui kejutan dari Allah. 1 Raja-Raja 17 ayat yang keempat. Kembali ayat yang tadi. Tapi kita akan highlight POV yang berbeda. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak. Saudara, burung-burung gagak di kitab Taurat, di Imamat adalah burung yang najis. Yang haram menurut hukum Taurat. Dan secara nature, burung gagak itu gak ngurusin anaknya. Jadi ketika bertelur anaknya netes sudah diambiarin aja gitu sama emaknya. Serah hidupnya gimana. Kalau di kisahnya Nuh, ketika Nuh ngelepasin merpatinya balik. Ketika dia lepasin gagak, balik gak? Emang semau-maunya aja emang hidupnya. Gak ada aturan. Burung gagak itu pemakan daging. Tapi Tuhan pakai burung gagak yang gak masuk akal gitu. Gak masuk logika gitu. Menurut hukum Taurat najis, secara nature, secara alamiah, ini burung yang ngaco, burung yang aur-auran gitu. Yang anaknya aja gak diurusin. Tapi Tuhan pakai burung gagak untuk ngurusin hambanya Elia. Halo. Tuhan tuh gini, jangan batasin Tuhan dengan logika kita. Otak kita, logika kita ini cuma segede bapau A1 noh. Depan Moi ada bapau A1 yang spesial kan lumayan gede tuh. Ada telurnya, dalamnya sama daging babi. Otak kita cuma segede gitu. Jangan limit Tuhan, batasin Tuhan pakai otak kita. Pak, laut aja dibelah sama dia. Dibelahnya bukan apa, bukan bangunlah tanggul. Panggil insinyur. Enggak, pakai apa ngebelahnya? Tongkat. Gimana coba masuk akal? Masuk akal. Tapi dia lakuin itu loh. Dia kerjain itu loh. Berapa banyak momen dalam hidupmu yang kayaknya gak masuk akal gitu. Tapi kejadian tuh. Lolos tuh. Lewat tuh. Tuhan bekerja di luar logika kita. Di luar logika kita. Saudara mungkin beberapa minggu yang lalu dengar Pastor Gideon kesaksian soal saya. Beberapa tahun yang lalu ketika saya selesai menyusui anak yang pertama. Ketika saya mandi, saya merasa ada benjolan di payudara saya. Saya ke dokter. Sendirian waktu itu. Saya gak mau bikin khawatir orang rumah, terutama mama saya. Karena saya di riwayat keluarga itu banyak case cancer. Jadi ada ya riwayat lah gitu. Survivor, banyak survivor di keluarga saya. Saya sendirian pergi ke rumah sakit USG payudara. Kata dokter, ada benjolannya. Disuruh ke dokter bedah, dirujuk ke dokter bedah. Terus dibilang biopsi. Udah ada sebutannya lah, apa noma apalah gitu-gitu. Suruh biopsi. Saya tanya, ada opsi lain gak dok? Gak ada, ini mesti diangkat. Nanti takut jadi gede. Nanti malah repot, mumpung masih kecil. Saya pulang, saya ceritain ke Pastor Gideon. Kita doa aja dulu. Kita doa, sudah. Saya gak mau urusin lagi. Saya gak mau sentuh-sentuh lagi. Bodo amat lah. Ada sih beberapa bulan kemudian saya coba, masih ada gitu. Tapi ya udah. Walaupun intimidasi itu kuat saudara. Intimidasi itu kuat. Lu kan genetik. Sama kasus lo sama keluarga lo. Ya minimal-minimal diangkat lah. Intimidasi itu ada. Cuekin. Gak, gue gak mau ngurusin, gak mau tahu, bodo amat, serah. Udah serahin sama Tuhan. Beberapa bulan yang lalu, saya Pastor Gideon medical check up ke Malaysia. Terus kalau mau ikut paket apa namanya, kayak CA marker, itu ada paket tambahannya.
Kalau buat perempuan ada tuh payudara, cervix, dan lain-lain. Saya tanya, gimana nih? Katanya Pastor Gideon, nengok, gimana nih? Cek nggak? Kan kadang-kadang kita mendingan nggak tahu kan? Gak usah lah, udah gak usah tahu. Daripada stres, kepikiran, daripada kacau. Gimana nih, cek nggak? Pastor Gideon, cek aja lah. Saya pikir, kok dia malah cek aja sih? Kalau dia bilang enggak kan gue, iya bener gak usah gitu. Cek aja, saya cek. USG, mamogram, apa sih itulah. USG payudara, cek CE marker. Begitu dibaca hasilnya, dokter bilang all nice and clear. Saya sampai tanya, hah? Gimana dok? Gak bahasa Indonesia sih. Really dok? Gimana dok? Ya, all nice and clear, beautiful. Hasil CE marker negatif semua, aman semua. Ngerti nggak gimana caranya? Nggak tahu, nggak ngerti. Tapi dia sanggup. Dia bekerja di luar logika. Teman saya, dinyatakan dokter nggak bisa punya anak. Ada 2 kista nutupin tabung falopinya, tuba falopinya. Nggak mungkin ada jalurnya gitu loh. Secara kedokteran itu jalurnya sel sperma dan sel telur tuh nggak ada. Ketutup sama miomanya, sama kistanya. Nggak mungkin punya anak. Mereka pergi ke Israel, mereka nyembah Tuhan. Suami istri nyembah Tuhan. Pulang dari Israel, istrinya positif hamil. Cek ke dokter, dokter aja nanya gimana caranya. Kok bisa? Ini gak ada jalurnya Pak, ini gak ada jalurnya Bu. Kok bisa? Ya gak tahu. Tuhan. Anaknya bukan cuma 1 lagi, 2. Gak ngerti gimana caranya. Tapi Tuhan sanggup. Tuhan sanggup memberikan surprise, mengejutkan kamu dengan kejutan-kejutan yang indah. Amin. Your God is able. Efesus 3 ayat 20. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja. Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak. Saya berdoa akan datang momen di mana nanti kamu bilang sama Tuhan, jawaban doamu lebih daripada yang kamu doain. Lebih hebat, lebih ajaib, lebih luar biasa dari apa yang sekedap, dari apa yang bisa kamu doakan. Yang ketiga, yang terakhir, protecting hope. Pengharapan bahwa Allah senantiasa melindungi. Tampilin aja ayatnya, tapi kita gak usah baca, waktu saya gak banyak. Tampilin aja ayatnya. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-10. Jadi gini, Ahab nih benci banget sama Elia. Udah emosi banget, panas banget sama Elia. Yang ada dalam pikiran adalah bagaimana membunuh Elia. Karena dia juga dipanasin sama istrinya, Isabel, yang menyembah Baal. Ahab nih benci banget, Ahab nih mau mengejar Elia. Dan bayangin ya, Ahab tuh raja loh. Artinya dia punya kekuatan, dia punya power, dia punya pasukan. Dan bukan itu saja, Ahab ngomong sama kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa lain untuk cari satu orang. Bayangin, Ahab dengan pasukannya, dengan kerajaan dan bangsa-bangsa lain mencari satu bocah namanya Elia. Mencari satu orang laki-laki namanya Elia. Mencari Elia, mengejar Elia untuk membunuh Elia. Harusnya logikanya Elia ketangkep dong, dibunuh dong, kelar dong ceritanya. Harusnya kisah kita di Alkitab, Elia mati di tangan Ahab. Tapi kita semua sama-sama tahu bagaimana Elia akhir hidupnya. Diangkat hidup-hidup ke surga. Gak mati tuh di tangan Ahab. Padahal Ahab udah melakukan segala yang dia bisa. Sebagai manusia, sebagai raja. Dengan power yang dia punya. Tapi Allahnya Elia, Allahmu dan Allahku lebih daripada kekuatan dan kuasa manusia. Dia melindungi Elia. Dia cover Elia. Dia luputkan Elia. Saya yakin ada begitu banyak momen dalam hidup kita yang mungkin harusnya kita udah mati kali. Yang mungkin harusnya kita mungkin tadi pagi kita ngambil uang ke ATM, harusnya kita dihipnotis orang, ATM kita dikuras habis. Mungkin harusnya kita terima WA penipuan, harusnya kita kasih akses ngejebol m-banking kita. Mungkin harusnya anak kita berapa waktu yang lalu lagi main perosotan kakinya patah. Tapi kita gak tahu bahwa Tuhan turut bekerja. Dia melindungi kita lewat cara yang kita gak tahu. Kita gak ngerti.
Tapi dia melindungi kita. Kalau sampai hari ini engkau masih hidup, saya terlalu yakin ada banyak ribuan, jutaan momen di mana Tuhan lindungin kita. Kalau mata rohani kita dibuka, mungkin kita akan lihat ada banyak kekuatan jahat yang berusaha hancurkan kita. Tapi Tuhan dengan pasukan malaikat yang melindungi kita. Amin. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Keponakan saya, anaknya abang saya. Umurnya waktu itu masih satu tahun lebih lah. Batuk pilek saudara. Ke dokter, ke rumah sakit. Terus kemudian diresepin obat kan. Dikasih obat, tebus di farmasi. Tebus di farmasi selesai, bawa pulang. Nama keponakan saya Samuel. Jadi Samuel Simanjuntak gitu. Kemudian kakak ipar saya pulang. Terus anaknya tuh 3, yang sakit ini yang paling kecil. Ya udah dia ngurusin kakak-kakaknya semua huru hara dan lain-lain. Anaknya udah rewel dan lain-lain. Sampai rumah dia belum minum obatnya. Pikir udah mulai besok deh, biar hitungannya lebih enak. Mulai dari pagi kan, biasanya obat dari pagi, siang, malam. Mulai besok deh. Pagi-pagi, tiba-tiba ngetok pintu rumahnya. Ada beberapa orang dari rumah sakit. Ada orang farmasi, ada dokter, ada suster. Datang, nanya mohon maaf ibu. Pasien atas nama Samuel Simanjuntak ya. Kemarin ke dokter ini ya. Iya, kenapa ya? Bu mohon maaf, obatnya udah diminum belum? Oh belum, maksud saya ini mau suapin. Terus saya kasih minum obat, makan dulu. Ibu kami mohon maaf sekali Bu. Kami mohon maaf atas nama rumah sakit dan kami mohon maaf. Kenapa ya? Seharusnya orang farmasi ketuker. Obat yang dikasih buat keponakan saya atas nama Samuel Simanjuntak usia 1 tahun lebih, obat batuk pilek. Yang diberikan kepadanya adalah obat atas nama Samuel doang, gak ada belakangnya. Usia 60-an tahun, pasien kanker. Bayangin. Kakak ipar saya tahu gak? Gak. Dia gak perhatiin namanya. Dia gak cek nama obatnya apa. Tapi Tuhan lindungin, Tuhan luputkan, Tuhan proteksi. Kita gak pernah tahu, ada banyak momen yang Tuhan luputin kita. Tuhan lindungin kita. Dan kalau kita masih ada sampai hari ini, harusnya jadi alasan untuk kita tetap bertahan menghadapi hari ini, esok, lusa, dan seterusnya. Kalau ada di antara saudara yang mungkin berpikir, udahlah kalau gue mati juga mungkin gak ada yang tahu kali. Gak ada yang ngeh juga kalau gue tiba-tiba gak ada. Gue ngilang. Gue udah capek sama hidup. Gak ada lagi yang bisa harapin. Gue udah capek nangis. Gue udah capek stres. Demi kasih Kristus. Jangan nyerah dulu ya. Jangan berhenti dulu. Tuhan belum selesai. Dia masih nulis. Dia masih ngerajut. Skenarionya belum di end. Jangan nyerah dulu. Jalan terus. Pengharapanmu pada Tuhan. Yang gak berubah. Yang setia. Kalau kita flashback hidup kita. Berapa banyak sih Tuhan tolong? Kalau dulu Tuhan tolong, masa sih dia sekarang gak tolong? Masa sih? Masa sih dia cuman kayak udah ya kuota tolongnya cuman 15, udah habis. Satu ayat terakhir. Bilangan 23 ayat 19. Kita baca sama-sama yuk. Kita baca sama-sama dengan suara yang lantang. Bangkitkan imanmu, baca ayat ini. 3, 2, 1. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masa ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Amin. Kita tutup Alkitab kita.